Assalamualaikum, jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar tentang sejarah lahirnya dan perkembangan Daulah Mughal di India. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Daulah Mughal adalah daulah yang berkembang di wilayah India. Sebelum Mughal berjaya, Islam sudah dikenal di India karena sudah ada beberapa kesultanan Islam yang berdiri di India, seperti Kesultanan Ghaznawi, Tughlaq, Said, dan terakhir Kesultanan Lodi di Delhi. Saat Daulah Mughal berdiri, daulah tersebut berdampingan dengan tiga daulah besar yang lainnya, yaitu Daulah Utsmani di Turki dan Daulah Syafawi di Iran. Mereka juga menguasai perekonomian, politik, serta militer dan mengembangkan kebudayaan. Ketiga daulah besar tersebut memberi khazanah baru dalam peradaban Islam di dunia. Daulah Mughal dirintis atau didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur atau biasa dikenal dengan Babur, yang sudah mewarisi kekuasaan ayahnya sejak umur 11 tahun. Namun saat itu belum di wilayah India atau belum di wilayah Daulah Mughal atau Kesultanan Mughal. Beliau menguasai Fargana. Beliau ingin melanjutkan ekspansinya ke wilayah pusat-pusat peradaban Islam yang lain seperti Samarkand, Kabul, dan beberapa kota penting di Asia Tengah. Kemudian beliau melakukan ekspansi sehingga pada akhirnya Samarkand, Kabul berhasil dikuasai. Ekspansinya diteruskan ke wilayah India atau pada masa itu lebih dikenal dengan Kesultanan Delhi. Pada masa itu, di wilayah Kesultanan Delhi sedang dipimpin oleh seorang penguasa yang bernama Ibrahim Lodi. Namun pada masa Ibrahim Lodi banyak sekali kekacauan sehingga banyak sekali perpecahan di dalam Kesultanan Delhi. Pada tahun 1524, saudara Ibrahim Lodi, paman Ibrahim Lodi, meminta bantuan kepada Babur untuk merebut Delhi. Babur dengan senang hati menerima tawaran tersebut karena memang sebelumnya Babur ingin mengekspansi atau meluaskan wilayah hingga ke India atau yang pada saat itu sedang dikuasai oleh Kesultanan Delhi. Babur berhasil mengalahkan kekuatan Ibrahim Lodi sehingga pada masa itu wilayah Lahore berhasil dikuasai oleh pasukan Babur. Namun yang janggal dari sini adalah tadinya Babur bisa menyerang dan menguasai Lahore atau Kesultanan Delhi itu karena disuruh oleh paman Ibrahim Lodi yang tidak suka dengan kekuasaan Ibrahim Lodi. Seharusnya setelah Babur berhasil menguasai wilayah tersebut dikembalikan kepada pamannya. Namun ternyata Babur malah menguasai wilayah Lahore tersebut. Setelah berhasil menguasai Lahore, Babur terus bergerak menuju Panipat. Di sana Babur mengalami pertempuran yang sangat dahsyat. Ia dapat melumpuhkan kekuatan Ibrahim dan kekuatan pamannya yang didukung oleh 100.000 personel dan 1.000 pasukan gajah. Babur berhasil memasuki kota Delhi sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahannya di sana. Dengan demikian, karena Babur berhasil menumpaskan pasukan Ibrahim Lodi, pasukan paman dari Ibrahim Lodi, maka berdirilah kerajaan Mughal di India. Kesultanan Delhi yang dulunya menguasai wilayah India kini diubah menjadi Daulah Mughal pada tahun 1526, juga ditandai sebagai berdirinya
Daulah Mughal. Berdirinya Daulah Mughal memberikan corak warna yang baru bagi peradaban penduduk Muslim di India, karena di sana identik dengan orang-orang atau masyarakat yang mayoritas beragama Hindu. Meskipun Babur bukan asli orang India, tapi beliau dan keturunannya mampu membangkitkan umat Islam di India. Dengan berdirinya Daulah Mughal, banyak khazanah peradaban Islam kembali bertambah dengan adanya semangat ukhuwah kebangsaan dalam menjalin hubungan sesama masyarakat Muslim maupun non-Muslim di seluruh dunia. Berdirinya negara Mughal juga menjadi salah satu tanda toleransi tertinggi, karena umat Islam dengan umat non-Muslim atau non-Islam bisa hidup berdampingan dengan baik dan damai. Berikut ini adalah deretan penguasa Daulah Mughal. Tapi belum semuanya ya, ada beberapa yang tidak tercantum di situ. Total penguasa Mughal ada 19 orang. Dan khalifah atau penguasa yang menguasai puncak peradaban Daulah Mughal adalah Jalaluddin Muhammad Akbar, ada juga Shah Jahan, dan beberapa penguasa yang lain. Setelah ini kita akan belajar tentang perkembangan peradaban Islam, perkembangan kemajuan Islam pada masa Daulah Mughal. Pada masa Jalaluddin Akbar, tidak hanya kemajuan dalam perluasan wilayah saja, ada juga kemajuan di bidang politik. Politik yang diterapkan oleh Jalaluddin Muhammad Akbar atau Akbar selain sistem militeristik juga menerapkan sistem politik toleransi sulahul yang dikenalkan oleh Akbar. Konsep politik ini bertujuan agar selain penerapan politik toleransi sulahul, yang unik pada masa kepemimpinan Akbar adalah terciptanya konsep baru dalam beragama yang dikenal dengan konsep din ilahi. Konsep ini memiliki tujuan yang sama dengan politik toleransi sulahul, yakni menyamakan hak, kewajiban, harkat dan martabat setiap umat beragama di India. Tidak dibeda-bedakan menurut agamanya, mengingat di India, Islam tidak menjadi agama yang mayoritas, namun berdampingan dengan beberapa agama yang lain seperti Hindu, Buddha, Sikh, dan lain sebagainya. Dari penerapan din ilahi ini sangat menguntungkan bagi umat Islam karena akhirnya banyak umat Hindu yang berbondong-bondong masuk Islam, utamanya umat Hindu dari kasta yang paling bawah. Karena mereka menganggap di agama Islam tidak ada lagi perbedaan kasta, semuanya dianggap sama, jadi wajar pada masa Akbar menjadi puncak kejayaan Daulah Mughal. Kemajuan Daulah Mughal yang lain juga terdapat pada masa Shah Jahan. Pada masanya, wilayah-wilayah Daulah Mughal diperindah karena di masa Shah Jahan banyak sekali melakukan pembangunan seperti Taj Mahal, Jamak Masjid, Benteng Agra, dan lain sebagainya, yang nantinya tempat ini menjadi tempat-tempat bersejarah yang menambah khazanah peradaban Islam masa Daulah Mughal. Namun, jika dibandingkan dengan daulah-daulah sebelumnya, Daulah Mughal ini memang tidak terlalu fanatik atau unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, karena yang paling diunggulkan adalah di bidang seni dan arsitektur. Terbukti dari banyaknya peninggalan Mughal yang memiliki nilai sejarah dan seni yang tinggi, seperti ada beberapa bangunan bersejarah, keunikan tekstil, sastra, dan lain sebagainya.
Terakhir adalah kemunduran Daulah Mughal. Penyebab kemunduran Daulah Mughal pastinya hampir sama dengan daulah-daulah yang lain. Ada faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern disebabkan oleh banyaknya penguasa yang melakukan perebutan kekuasaan, militer yang semakin melemah, penurunan ekonomi, dan para penguasa banyak yang semakin dolim, tidak peduli lagi terhadap rakyat. Kemudian, faktor eksternal dari kemunduran Daulah Mughal adalah karena datangnya Inggris ke wilayah India sejak masa Khalifah atau Sultan Akbar II atau Khalifah sebelum Khalifah yang terakhir. Akbar II mulai melakukan kerjasama dengan Inggris melalui EIC atau East India Company yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian yang ada di India. Namun lama-kelamaan Inggris datang ke wilayah India tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, tapi juga menguasai di bidang perpolitikan. Sehingga berakhir dengan Daulah Mughal kehilangan otoritas dalam menjalankan kedaulatannya. Berakhirnya Daulah Mughal ditandai dengan diusirnya penguasa terakhir Daulah Mughal, yaitu Bahadur Shah, yang diusir dari istana pada tahun 1858. Hal ini juga menjadi awal mula penjajahan Inggris di wilayah India. Dan Daulah Mughal berakhir mengalami keruntuhan, yang tersisa hanyalah bekas-bekas sejarah dan bekas-bekas pembangunan yang ada di wilayah India. Sekian penjelasan tentang sejarah lahir dan perkembangan Daulah Mughal. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.